Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali ada bab dengan jelaskan pirang-pirang kalimat fi'il. Al af'alu ari pirang-pirang kalimat fi'il eta salatatun ayatilu madin. Anu kahiji kalimat fi'il madhi wa mudhari'un jeung kadua kalimat fi'il mudhari' wa amrun jeung katilu kalimat fi'il amar. Nahwu daraba wa yadribu. Nahwu daraba nyaeta saha contoh fi'il madhi lafaz daraba. Artinya atas mukul si jalma wa yadribu yang contoh fil mudhari lafaz yadribu artinya bakal mukul si jalma wadrib wadrib jeung contoh fil amar lafaz yadrib artinya mukul anjeun. Fal madhi mangka ari kalimat fil madhi eta maftuhul akhiri anu di mabni fathahkeun harap akhirna abadan dina salabina. Wal amru jeung ari kalimat fil amar eta majzumun anu di mabni jazmkeun atau boleh di mabni sukunkeun harap akhirna abadan dina salambina. Wal mudhari'u jeung ari kalimat fil mudhari eta ma fi'il kana anu aya eta fi awalihi tetep dina harap awalna ma naon ihdaz zawaidi salah sahiji pirang-pirang harap panambah al arba'i anu opat yajma'uha hal ngumpulkeun kana az-zawaidil arba'i naon qauluka ucapan anjeun anaitu lafaz anaitu adina ngamaksud abdi tegasna hamzah nun ya ta wa huwa jeung ari al mudhari' eta marfu'un anu dirofa'keun abadan dina salamina hatta yadkhula sehingga yen ta'assub alaihi kana fi'lun kana al mudhari'u naun nasibun amil anu merintah nasab au jazimun atau amil anu merintah jazm. Fan nawasibu mangkari pirang-pirang amil anu merintah nasab eta asyaratun ay 10 wa hiya jeung ari asyaratun eta an kahiji lafaz an walan jeung kadu lafaz lan wa idan jeung kadu lafaz idan wa kai jeung kaopat lafaz kai wala mukai jeung kalimat lam kai wala mul juhudi jeung kagenep lam juhud wa hatta jeung katujuh lafaz hatta wal jawabu jeung ka-8 jawab bil fa'i kalawan make fa jawab wal wawi jeung ka-9 jawab kalawan make waw wa au jeung ka-10 jawab kalawan make au. Wal jawazimu jeung ari pirang-pirang amil anu merintah jazm eta tsamaniyata asyara ayat 18 wa hiya jeung ari tsamaniyata asyara eta lam kahiji lafaz lam wa lamma jeung kadu lafaz lamma wa alam jeung kadu lafaz alam wa alamma jeung ka opat lafaz alamma wa lamun amru jeung kalimat lam amar wa du'ai jeung doa jeung lam doa enggak pakai nomor mah wa du'ai jeung lam doa wala fin nahyi wala jeung ka berapa Ji 2 3 4 5 6 jeung kagenep lafaz la fi nahi dina nahi halna tetep boleh halna tetep dina nahi atau larangan wa du'ai jeung doa jeung la doa jeung la dina doa 6 itu ya wa in jeung ka 7 lafaz in wa ma jeung ka 8 lafaz ma wa man jeung ka 9 lafaz man wa mahma jeung ka 10 lafaz mahma wa idma jeung ka 11 lafaz idma wa ayyun jeung ka 12 lafaz ayyun wa mata jeung ka 13 lafaz mata wa ayyana jeung ka 14 lafaz ayyana wa aina jeung ka 15 lafaz aina wa anna jeung ka 16 lafaz anna wa haitsuma jeung ka 17 lafaz haitsuma wa kaifama jeung ka 18 pas ya jeung ka 18 lafaz kaifama wa idzan jeung ari gitu jeung ari lafaz idza ya jeung ari lafaz idzan yang idzan harap jawazim ya wa idzan jeung ari lafaz idzan harap jawazim eta fi syi'ri tetep dina syi'ran eta fi syi'ri tetep dina syi'ran khassatan halna tangtu tegasna mun ditambah jadi 19 gitu. Jadi kalau tambah idzan jadi 19 jadinya tapi idzan nggak termasuk gitu. Karena khusus syi'ran dia khusus soalnya nggak kayak yang lain umum gitu. Bab menerangkan kalimat fi'il. Fi'il terbagi 3. 1 fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amar.
Hafalkan tarifnya. Ma huwal fi'lu? Apa itu fi'il? Mutlaqul hadas. Udah kemarin ya. Fi'il, definisi fi'il kan udah ada kan. Sekedar pekerjaan. Fi'il itu ya pekerjaan. Ya, menurut istilah kan udah kalimatun dalas ala maknan fi nafsiha wa qaturinat bi zamanin waqan, kalimat yang menunjukkan satu makna pada dirinya sendiri ya, dan disertai dengan zaman sudah, sedang, atau akan. Itu fi'il. Sekarang apa itu fi'il madhi? Apa itu fi'il mudhari? Apa itu fi'il amr? Harus tahu definisinya. Kalau kita tahu dulu istilahnya tergampang kesananya. Apa itu fi'il madhi? Ma dalla ala hadatsin madha wan qadha. Kalimat yang menunjukkan kata kerja ya, yang lampau, kerjaan yang sudah terlewati, yang sudah dilewatin, yang sudah dilaluin. Pokoknya pakai sudah aja. Doroba sudah memukul, atau telah, boleh telah. Doroba telah memukul, berarti telah itu sudah. Telah memukul. Waqa'a telah terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah, ya, jika atau di mana terjadi al-waqi'ah, kiamat yang menggertak. Ya, gitu. Atau suatu kiamat yang terjadi. Gitu. Jika terjadi kiamat, jika telah terjadi kiamat, telah. Mananya telah. Lah kan belum terjadi kiamat. Nah, nanti hubungannya sama ilmu ma'ani dalam Jawahir Maknun. Ya, apa tujuannya dalam Al-Quran? Allah sebutkan idza waqa'atil waqi'ah, harusnya kan pakai fi'il mudhari harusnya, tapi menggunakan fi'il madhi. Itu menandakan bahwa begitu dekatnya kiamat. Kenapa telah terjadi padahal belum terjadi? Berarti nggak lama lagi kiamat. Sebentar, walaupun ribuan tahun, 1000 tahun dunia itu cuma sehari di akhirat mah. Jadi sebentar. Di dunia mah itu sebentar, kayak lama kan, padahal sebentar sebenarnya. Nanti yang lama mah akhirat, langgeng di akhirat mah. Itu fi'il madhi. Baik lagi. Yang kedua fi'il mudhari. Ya, itu tasrifan pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari. Apa tuh fi'il mudhari? Ma dalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbal. Kalimat yang menunjukkan pekerjaan sama kayak fi'il madhi. Bedanya apa? Yaqbalul hala wal istiqbal. Kalau fi'il mudhari itu menerima zamannya dua. Bisa zaman sedang, bisa zaman akan. Jadi kalau fi'il mudhari itu sedang atau akan. Yadribu sedang memukul atau akan memukul. Kalau sedang berarti proses terjadi pemukulan. Kalau akan berarti belum terjadi, baru mau. Itu bedanya sedang dan akan. Sedang itu ya sedang terjadi. Kita lihat yadribu Zaidun, oh si Zaid lagi mukul, berarti ada. Nah, tapi kalau akan, si Zaid yadribu Zaidun, si Zaid akan mukul, baru begini, belum mukul belum, baru mau. Gitu. Jadi bisa dua zaman kalau fi'il mudhari, bisa zaman hal sedang artinya, bisa zaman istiqbal akan. Dua tuh. Tiga fi'il amar. Apa itu tarif fi'il amar? Ma dalla ala talabi syai'in fil mustaqbal. Artinya fi'il yang menunjukkan tuntutan perkara, menuntut atau menuntut, nyuruh, bahasanya nyuruh perkara, nyuruh mukul, idrib, pukullah gitu. Tapi fil mustaqbal, perintah itu fil mustaqbal, belum terjadi. Kalau sudah terjadi ngapain nyuruh? Makanya dia nyuruh berarti belum terjadi, akan terjadi fil mustaqbal. Idrib, pukullah berarti mau. Ayo sini saya pukul. Nah, gitu. Berdasarkan perintah, ayo. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Sholatnya belum. Ya. Sholatnya belum, baru kita lakukan. Yang sudah, nanti datang lagi perintah aqimis sholat. Asar tadi kita lagi. Gitu. Jadi perintah itu bukan berarti sudah terjadi. Perintah itu pasti akan terjadi. Gitu. Atau sudah terjadi, diperintahkan pukullah, padahal lagi mukul ini. Itu mah nggak bisa. Ya, yang namanya perintah itu, ya itu
zamannya zaman akan. Jadi belum terjadi. Perintahin, uktub tulislah, nulisnya belum. Uktub tulislah. Nah, saat itulah dia nulis. Gitu. Lugotin tuh kitabnya, baru dia ngelugotin. Itu perintah, zamannya mustakbal. Ya. Fil amar. Fil nahi gimana ang? Fil nahi ngikut aja ke fil amar. Ya. Madalla ala talabi syai'in. Bedanya apa? Kalau misalnya fil amar mah perintah, kalau fil nahi mah larangan, sama aja. Ikutin aja ke fil amar definisinya mah. Bedanya mah itu aja. Gitu. Jadi menunjukkan perintah, kalau fil nahi menunjukkan larangan. Nah, contohnya dari nahwu daraba wa yadribu wadrib. Ya, daraba fil madhi, yadribu fil mudhari, yadrib fil amar. Sekarang bicara hukum, udah itu istilahnya, itu definisinya. Sekarang bicara hukum, apa hukum fil madhi? Nah, terbagi dua. Ada yang asli, ada yang aridi. Hukum asli fi'il madhi, hukum asal fi'il madhi ialah maftuhul akhiri abadan. Difathahkan. Hukum aslinya tuh. Hukum aslinya fathah. Hukum aslinya fathah. Itu. Seperti apa? Doroba, nasoro, koroa, alima, semua ba, ro, ma, a, semuanya fathah belakangnya. Tapi, nah, tapi dulu ada tapinya. Ya. Yang kedua ada namanya hukum fil madhi itu aridi, baru. Kenapa baru? Berhubung ya fi'il madhi ada wawu jamaknya, maka hukum fil madhi sudah bukan fathah lagi, tapi mabninya mabni dhammah. Kenapa? Lil munasabah, ngikut wawu jamak. Wawu jamak itu identik dengan dhammah. Ya, doroba masih fathah tuh. Ketika pakai wawu jamak, dorobu nggak bisa, dorobau, enak aja dorobau. Dorobu tuh jadi bu, harusnya kan dorobau harusnya, tapi jadi dorobu di Quran. Ya ayyuhalladzina manu. Itu kalau kita kokoh kan mabni fathah selamanya, berarti ya alladzina amanau ya alladzina amanau kutiba alaikumusiyam, enak aja nih. Ya, nggak mesti harus asli, nggak mesti harus ikutin asal. Ternyata ada aridi, ternyata ada mabni fi'il madhi yang baru, sebab mengikuti wawu jam, namanya mabni dhammah. Ya, itu kan kalau wawu jama. Gimana kalau misalnya ada dhamir mutaharik marfu, dhamir yang berharkat dan rofa, hukumnya seperti apa? Seperti dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobetum, dorobeti, dorobtuma, dorobetunna, dorobtu, dorobna. Nah itu semuanya ya na, ta, tuma, tum. Na, ta, tuma, tum, ti, ta. Ti, tuma, tunna, di, tuma, tunna. Satu lagi tu dengan na. Ada 6 tambah 1 tambah 2 9. Ada 9 tuh. Itu gimana hukumnya? Ya, hukumnya sudah bukan mabni fathah lagi, tapi aridi, mabni sukunin. Ketika bertemu dengan dhamir mutaharik marfu, karena ulama nggak senang ada 4 huruf berjejer, ya itu harkat semua, nggak senang. Gitu, ya. Nggak bisa. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobana, dorobata, dorobatuma, dorobatum, dorobati, dorobatuma, dorobatunna, dorobatu, dorobata. Nggak enak kalau begini. Enaknya gini. Ya, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobetum, dorobeti, dorobtuma, dorobetunna, dorobetu, dorobna, sukun semua. Ketika bertemu dhamir mutaharrik marfu. Jadi ketika bertemu wawu jama,
Ya, dia dorobu mabni domah. Ya, itu aridi domahnya. Ya, ketika bertemu dengan domir mutaharik marfu seperti nun jamak muannats, seperti ta khitab, ya, seperti ta mutakallim, ya, dan nun mutakallim wahdah. Nah, itu semuanya ya, maka huruf ujungnya fil madhi mabni sukun, namanya mabni aridi sukun. Jadi intinya hukum fil madhi terbagi dua, ada yang asli, ada yang aridi. Yang asli ada satu, mabni fathah. Yang aridi ada dua, mabni sukun dan mabni dhamma. Berarti kalau dihimpun hukum fil madhi ada berapa? 3, fathah, dhammah, sukun. Coba lihat di Imriti, begitu penyampaiannya. 3 mabni itu bukan 1. Di sini itu cuma 1. Ya. Gitu. Makanya penting habis kita mau jurumiyah naik ke Imriti dulu, jangan langsung ke Alfiyah. Imriti dulu, bertahap. Anggaplah ini ula, nanti wustonya Imriti, nanti uliannya baru ke Alfiyah. Gitu. 1 fil madhi. 2 fi'il amar. Kenapa sih enggak harus fi'il mudhari dulu? Kan urutannya fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kenapa harus fi'il amar dulu? Karena fi'il madhi dan fi'il amar hukumnya mabni. Sedangkan fi'il mudhari hukumnya mu'rab, dan banyak penjelasan tentang fi'il mudhari karena mu'rab dia merubah-rubah. Mu'rab itu rubah-rubah berarti. Bisa dirubah-rubah. Makanya fi'il mudhari ngalah, dah gua belakangan dah. Amar maju dulu. Gitu. Si Amar yang kedua disebutin. Sedangkan fi'il amar hukumnya mabni jazm. Kenapa bahasa jazm? Padahal kita biasanya kan mabni sukun kan? Ya, kenapa disebut mabni jazm? Ya, karena fi'il amar juga sama seperti fi'il madhi, terbagi dua bagian. Ya, terbagi dua bagian. Ada yang asli, ada yang aridi. Sama fi'il amar juga terbagi dua bagian, asli dan aridi. Gitu. Ya. Jadi ada yang asli, ada yang aridi. Aslinya berapa? 1 pasti. Apa itu? Ya, itu lihat majzumun abadan sukun. Asli. Ya, idrib la tadrib sukun semua. Unsur la tansur. Apalagi? I'lam la ta'lam, semuanya sukun ujungnya. Kecuali ada domir, sama kayak tadi fi'il madhi. Ya, ketika bertemu dengan domir wau jamak maka dhammah jadinya. Ya, idrib la tadrib bertemu wau jamak jadi idribu la tadribu jadi bu, jadi dhammah. Ini mabni aridi. Tadinya sukun, tapi berhubung ada wau jamak maka jadi dhammah. Dhammah ini, mabni dhammah ini namanya mabni aridi fi'il amar. Ya, namanya lil munasabah, ngikut aja ke wau jamak. Ya. 1 tuh. Ya, idrib, ya. Dan yang kedua mabni fathah. Yang kedua nih, tadi kan mabni dhammah, mabni aridi. Mabni aridi yang pertama mabni dhammah karena ada wau jamak. Mabni aridi yang kedua dari fi'il amar mabni fathah. Kalau di fi'il amar kan enggak ada mabni fathah kan? Ini mah ada. Mabni fathah. Idriba tuh. Kenapa mabni fathah? Karena bertemu dengan domir alif tasniyah. Ada alif tasniyah. Idrib mukul sendiri, anjen kamu sendiri. Tapi kalau idriba mukul kamu berdua, ada alif. Ya, nggak mungkin kita baca idrib, nggak bisa. Ya, mau tidak mau ba itu harus fathah, idriba. Gitu. Itu namanya mabni aridi. Jadi fathah mabni aridi dari fi'il amar ketika fi'il amar bertemu dengan alif tasniyah, dhamir alif tasniyah. Ya. Yang ketiga, ketika bertemu dengan ya muannatsah
Mukhatabah, ya, identik dengan apa? Kasroh. Ya, mabni aridi fil amar yang ketiga adalah kasroh. Tadinya sukun, tiba-tiba jadi kasroh. Kenapa angka kasroh? Karena bertemu ya muannats mukhatabah. Idrib sukun, idriba fathah, idribu dhammah, idribi. Kenapa idribi? Ada ya, bukan CR itu, hati-hati loh. Jangan idribi JR, enak aja itu. Idribi itu asalnya idribi, gitu asalnya. Idribi, gitu. Susah ngucapinnya, baknya ngikutin ya, yaitu munasabahnya kepada kasrah. Jadi idribi. Nah, kasrah itu namanya mabni kasrah, ya, dari fi'il amar aridi. Mabni aridi dari fi'il amar. Asalnya sukun idribi, gitu asalnya. Gitu. Jadi hukum fi'il amar ada berapa mabninya? Ada 4. 1 mabni sukun, 2 mabni dhammah, 3 mabni fathah, 4 mabni kasroh. Jadi ada semua tuh ini harkatnya. Ada semua. Gitu. Kalau fi'il madhi enggak ada mabni kasroh, enggak ada kalau fi'il madhi mah. Tapi kalau fi'il mudhari fi'il amar ada semua. Fathahnya ada, kasrohnya ada, dhammahnya ada, sukunnya ada. Tapi mabni sukun itu mabni asli, yang lainnya mabni dhammah, fathah dengan mabni kasroh itu mabninya mabni aridi, mabni baru mabninya. Makanya di sini wal amru majzumun abadan, mabni sukun aslinya. Jazm itu kan identik kepada sukun. Jazm itu. Jadi aslinya sukun. Bukan berarti majzumun dijazamkan, berarti hukumnya jazm, salah. Kenapa disebut majzumun? Karena kalau kita lihat proses fi'il amar itu asalnya fi'il mudhari jazm. Makanya majzumun di sini. Fi'il amar itu prosesnya dari fi'il mudhari. Idrib asalnya latad, asalnya liyadrib pakai lam amar. Ya, liyadrib. Pakai ta ya, jangan liyadrib. Litadrib gitu. Asalnya litadrib. Ya, litadrib. Li itu lam amar. Tadrib gitu. Lu gimana caranya? Oh, litadrib, buang harap mudharaahnya. Kan mau jadi fi'il amar, jangan pakai harap mudharaah, buang ta harap mudharaahnya. Jadi rib. Kalau sudah dibuang taknya, buang juga dong lam amarnya. Kan mau jadi fi'il amar. Kalau masih pakai lam berarti amar bil adawat namanya. Ini kan mau jadi amar bisigah, buang lam amarnya, udah nggak butuh. Adrib. Jadi adrib. Kalau adrib, ya ada sukun di awal, butuh hamzah wasal. WA hamzah wasal bisa datang. Gitu. Siap kata hamzah wasal. Kenapa emang? Ini ada huruf mati nih. Siapa? Si Dot. Gitu. Ya, ada si Dot mati. Adrib. Butuh bantuan. Siap, saya datang. Ya, hamzah wasal. Datang hamzah wasal. Ya, kerandanya tuh hamzah wasal. Gitu. Hamzah wasal bingung, nggak punya harkat lah. Gua bisa bantuin nih, idrib. Bisa pakai hamzah wasal. Pertanyaannya harkatnya apa ya? Adrib, udrib, idrib. Oh, ada keterangan ulama ya. Idza hurrika bisakin. Ya. Kalau mau diharkat, ketika ada huruf yang mau diharkatkan, maka harkatilah dengan harkat kasroh. Idrib jadinya idrib gitu. Atau biasanya lihat ain fiilnya biasanya, tapi nggak semua. Yang paling pertama itu dulu harkat kasroh yang utamakan, tapi ada juga yang hamzah wasalnya ngikutin ain fiil, seperti unsur ngikutin ain fiil. Unsur harusnya kan insur, harusnya kalau ikutin kaidah surfiyah itu harusnya insur. Kenapa unsur ngikutin ain fiil? Menghargai, nggak enak kalau insur nggak enak, unsur enak. Udah jadi i nyengir tiba-tiba monyong, insur gitu. Jadi awalnya nyengir tiba-tiba jadi monyong, udah aja monyong terus, unsur gitu aja udah. Monyong terus jadinya.
Ya, kecuali iklam. Kenapa ilam enggak? Kenapa enggak aklam tapi ilam? Ya elah fatwa mah gampang, iklam gampang. Tapi insur susah. Jadi gunanya ilmu itu untuk mempermudah, jangan dipersulit. Insur jadi unsur. Kenapa ilam enggak aklam tapi iklam? Karena lam itu harokat fathah itu mudah. Dia buka doang, ilam gampang. Ilam tinggal buka doang. Ya. Beres tuh fil amar dah. Ya, kenapa disebut mabni jazm? Karena asalnya fil mudhari yang dijazamkan oleh lam amar. Cuma kalau pakai lam amar, ya, kalau pakai harap mudhari itu fil mudhari. Caranya di fil amar kan buang harap mudhari'nya. Kalau pakai lam amar itu namanya fil amar bil adawat. Kalau mau disigotin lam amarnya buang. Nah, ketika sudah dibuang dua-duanya, bingung dah tuh nggak ada harokatnya, pakai hamzah wasal baru jadi idrib gitu. Yang tadinya jazm sekarang jadi mabni sukun. Dua tuh, baru dua nih. Tiga, fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ya, definisinya udah. Madalla ala hadatsin yahtamilul hala wal istiqbal, atau yakbalul hala boleh yakbalu juga. Ya, kalimat fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang memungkinkan zaman sedang atau zaman akan. Itu kan definisi istilahnya. Sekarang proses lafadznya. Bagaimana proses lafadznya? Maka nafi awalihi idaz zawaidil arba'i. Ya, yajmauha qauluka ana itu fil mudhari itu di awalnya ada harap mudhari'ah, itu dah beres. Makanya dalam kitab lain harap mudhari'ah itu termasuk bagian daripada tanda kalimat fi'il. Ada harap mudhari'ahnya, tapi khusus buat kalimat fi'il mudhari itu mah, enggak semua fi'il. Gitu. Kayak tatanis saja, tatanis kan khusus buat kalimat fi'il madhi. Kalau harap mudhari'ah khusus buat kalimat fi'il mudhari. Jadi tandanya ini. Fi'il mudhari itu tandanya di awal tuh ada harap mudhari'ah. Pertanyaannya harap mudhari'ah ada berapa? Jawabannya 4. Anaitu. Hamzah, nun, ya, ta. Anaitu. Ya, neja abdi orang bahasa ini. Jawabannya gitu. Maksud abdi anaitu. Ya. Bisa anita boleh. Ya, anaitu. Ya, hamzah, nun, ya, ta. Hamzah mutakallim wahdah. Adribu aku. Hamzah itu aku. Ini ana itu tuh grammar nih kalau bahasa Inggrisnya. Ya, ana itu hamzah itu aku. Nun itu kami. Ya itu dia. Ta itu kamu. Aku, kami, dia, engkau, atau kamu. Aku, kami, dia, kamu. Gitu. Ya, itu maknanya hamzah, nun, ya, ta. Adribu, aku akan memukul. Nadribu, kami akan memukul. Yadribu, dia akan memukul. Tadribu, engkau akan memukul. Beda-beda tuh, beda huruf, beda makna. Beda huruf, beda mana. Itu harap mudhari'ah. Mana harap mudhari'ah. Apa hukumnya fi'il mudhari'? Hukumnya ya marfu'un abadan. Fi'il mudhari' itu hukumnya mu'rab. Ya. Kalau bicara mu'rab, ya di-i'rabkan berarti bisa berubah. Oh, berarti bisa rafa', bisa nasab, bisa jazm. Lah ini marfu'un abadan, rafa' selamanya. Syaratnya ropa itu nggak ada amil nawasib, tidak ada amil jawazim. Makanya kalau ditanya apa ini kalimat apa? Fi'il mudhari. Apa hukumnya? Ropa selamanya. Kenapa ropa? Apa alasannya? Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Alasannya karena fi'il mudhari ini kosong atau telanjang dari amil nawasib dan amil jawazim. Tidak ada amil nawasib, tidak ada amil jawazim. Jadi kalau fi'il mudhari enggak ada amil nawasib yang 10,
tidak ada amil jawazim yang 18, maka tentu fi'il mudhari itu hukumnya rofa. Pasti rofa. Selamanya rofa. Kalau nggak ada amil nawasib, kalau tidak ada amil jawazim. Tapi kalau ada amil nawasib, maka jadi nasab, bukan rofa lagi. Kalau ada amil jawazim, maka jadi jazm. Makanya udah kelewat kemarin. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khadda fiha. Fi'il itu punya 3 i'rab, 1 rafa, 2 nasab, 3 jazm. Yang tidak ada adalah JR. JR mustahil ada di fi'il. Gak ada fi'il mudhari JR. 3 nih, rafa, nasab, jazm. Rafa ketika tidak ada amil nawasib dan tidak ada amil jawazim. Nasab ketika ada amil nawasib. Jazm ketika ada amil jawazim. Gampang. Ya. Lah, gimana bedainnya supaya ini nasab ini jazm? Ya hafalin amil nawasibnya. Berapa amil nawasib? Fan nawasibu asyaratun. Amil nawasib ada 10. 1 an. Masukin an yadriba. Ya kan? Gampang kan? Itu 2 lan yadriba. 3 idzan yadriba. 4 kai yadriba. 5 lam kai liyadriba. Ya, 5. 6 lam juhud makana liyadriba. Pakai makana kalau lam juhud. 7 hatta yadriba. Jawab menggunakan fa yadriba. Jawab menggunakan wa yadriba. Jawab menggunakan au yadriba. Gampang enggak? Apa yang susah? Itu gampang semuanya, enggak ada yang susah. Tinggal baca, kitabnya udah ada. Udah dibaca, dihafalin dah kalau udah ngerti mah. Ngerti dulu baru hafalin. Ya, gimana kalau fi'il mudhari jazm? Ya hafalin yang ambil jawazim ini, ambil jawazim yang 18. Wal jawazimu tsamaniyat asyara. Ya. 1 lam yadrib. Jadi sukun. Ya. Asalnya yadribu pakai lam yadrib, pakai lamma yadrib, pakai alam yadrib di Quran alam nasroh tuh. Alamma yadrib. Yang kelima lam amar atau lam doa. Ya, liyadrib beda sama tadi ya. Kalau tadi lam takliliyah, lam kai. Lam kai itu lam takliliyah, liyadriba. Itu maknanya karena yen tak mukul si jalma. Kalau ini liyadrib kudu mukul si jalma. Kudu mananya? Perintah. Beda lam kai sama lam amar beda. Ya. Ya, atau biasanya lamnya sukun biasanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Wal tanzur. Lam amar itu. Wal, ada lam amar, sukun lam amarnya. Boleh. Wal tanzur. Ya. Berapa itu? Tuh 2 3 4 5 6. La nahi. Ya, la tadrib. Ya, la doa. Ada la doa juga. Ya, di doa aja. Allahumma misalnya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Apa? Yang pakai la. Ya. Wala yang doa, coba yang doa. Yang pakai la nahi tapi doa. Kita doa kepada Allah, ya Allah jangan kau jadikan ini wala taj'alna minal qanitin misalnya. Wala taj'alna minal qanitin itu namanya bukan la nahi tapi la doa itu. Itu yang berapa tuh? 6. 7. Tuh 2 3 4 5 6 kan? Sekarang 7. In ya lewat in in tadrib atau iyadrib ya. Ini innya in syartiyah ya, jazmiyah, jadi jazm ya. Jadi punya syarat, punya jawab innya. Ma syartiyah nih. Ma tadrib adrib. Tadi in ya in tadrib adrib. Sekarang ma tadrib adrib. Jadi harus ada 2 ini mah. Karena menjazamkan 2 fi'il ini mah.
Ya, beda sama tadi. Kalau yang tadi yang 6 lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa du'ai, wala finnahi wa du'ai, itu yang 6 itu menjazamkan satu fi'il. Tapi dari in sampai ke belakang itu menjazamkan dua fi'il. Jadi pada dua fi'il, satu fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. In tadrib adrib, tadrib jazm, adrib jazm. Ma tadrib adrib. Ya, 2. Berarti 6 tambah 2 8. 9 man, sama ini man syartiyah. Man tadrib adrib, mahma tadrib adrib, idma tadrib adrib, ayyun tadrib adrib, mata tadrib adrib, ayyana tadrib adrib, aina tadrib adrib, anna tadrib adrib, haitsuma tadrib adrib, kaifama tadrib adrib. Udah. Apa yang susah? Itu aja contohnya semua itu, ngapain bikin lagi lama. Itu. Wa idzan fi syi'ri khassatan, sedangkan lafaz idzan itu khusus ada dalam syairan. Baca syairan tuh di tengahnya tuh Alfiyah. Di syarah Julumiyah, syarah mutakhaddidan. Wa idzan tusibka khassatun fatahammal. Wa idzan tusibka khassatun fatahammal. Ya, wa idzan tusibka. Tusib, syukur kan? Tusib jazm. Jawabnya pun fatahammal jazm sama. Itu fa-nya bukan fa jawab ya, fa rabithah bil jawab. Ya, karena enggak pakai fa pun tahammal bacanya. Bukan fa jawab, bukan berarti itu fa-nya fa jawab. Kalau fa jawab nanti harus nasab dong. Bukan fa jawab itu fa-nya fa rabithah lil jawab. Itu beres tuh, gampang kan, gak usah ribet-ribet dari contoh-contoh. Minimal itu aja, contohnya tadrib gitu aja, samain semua, beres. Udah tahu, kita paham semuanya, contohnya juga paham, barulah kita cari contoh. Di mana cari contohnya? Baca aja Quran, tadarus Quran, baca aja hadis. Ya, oh ini amil jawazim, oh ini amil nawasib, oh ini kata amni fil mudhari yang enggak ada amil nawasib atau jawazim hukumnya rofa, oh ini fil amar hukumnya mabni dhamma karena ada wawu jama, oh ini fil amar mabni kasroh karena ada ya muannats mukhatabah. Nanti begitu nanti kalau ngaji itu. Oh. Gitu. Bukan berbeda lagi. Beda nadanya itu, nadanya beda. Bukan di situ nadanya. Babu marfu'atil asma'i, ari eta bab bade ngajelaskeun, ari ieu eta bab bade ngajelaskeun pirang-pirang kalimah isim anu diropakeun. Ini namanya ya idofat ala sifat. Ya, idofat sifat alal mausuf gitu baliknya. Idofat sifat alal mausuf. Jadi marfu'at itu sifat dari asma. Mausufnya al asma. Jadi aneh kan, sifatnya di depan, mausufnya di belakang. Itu idofat, itulah idofat, namanya idofat sifat alal mausuf. Jadi ngartiin pun bukan begini, ari ieu tabak bari ngajelaskeun an diropakeunna pirang-pirang kalimah isim. Repot amat sih. Udah aja, ari tabak bari ngajelaskeun pirang-pirang kalimah isim anu diropakeun, beres. Enggak usah ribet-ribet. Ya. Pirang-pirang kalimah isim anu diropakeun. Marfu'atu ari pirang-pirang kalimat isim anu dirapakeun eta sab'atun ayat 7 wa hiya jeung ari sab'atun eta al-fa'ilu kaiji fa'il wal maf'ulu yang kedua maf'ul alladzi lam yusamma anu tersebut ya al-maf'ul. Nah, depan ada ya. Alladzi lam yusamma anu tersebut non fa'iluhu fa'ilna al-maf'ulu tegasna naibul fa'il. Jadi kalau di sini namanya al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, kepanjangan. Dalam alfiyah naibul fa'il namanya. Ya. Wal mubtada'u jeung katilu mubtada wa khabaruhu jeung khabar al mubtada'u wasmu kana jeung kalima isim kana wa akhwatiha jeung pirang-pirang dulurna kana wa khabaru inna jeung berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 jeung kagenep khabar inna wa akhwatiha jeung pirang-pirang rencangna inna
Wa tabi'u jeung katujuh isim anu anut lil marfu'i kanu dirofa'keun kana isim boleh kana isim anu dirofa'keun wa huwa jeung ari at-tabi'u lil marfu'i eta arba'atu asya'a aya opat pirang-pirang perkara an-na'tu anu kahiji na'at atau sifat wal atfu jeung kadua ataf wa taukidu jeung katilu taukid wal badalu jeung kaopat badal. Ini bab kalimat-kalimat isim yang dirofakkan. Penjelasan yang spesifik, yang lebih akurat lagi, lebih jelas lagi nanti masing-masing ada babnya. Ini mah mufradat doang pembagiannya. Isim-isim yang dirofakkan ada 7. Nanti kita bertemu isim-isim yang dinasabkan ada 15. Satu pendapat 16 bahkan kalau kita rinci lagi. Isim-isim yang dijerkan ada 3 sebab. Sebab itu beda. Ya. Gampang kan ngapalnya? 7 15 3. 7 15 3 berapa? 25 salawe kan? Orang ini bilang salawe 25. Iya. Ya, gampang kan? Gampang. 25 7 15 3 10 tambah 15 25 kan? Gitu. Apa yang 7 yang diropakan? 1 fa'il. Setiap ada fa'il pasti ropa. Gitu aja udah. Apa tarkibannya? Fa'il. Ropain. Fa'il sih dinasobin tim. Ya. Yang kedua naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il pasti ropa. Apa sih bedanya fa'il sama naibul fa'il? Bedanya kalau fa'il itu sebelumnya fi'ilnya maklum, tidak dimajhulkan kalau fa'il. Tapi kalau naibul fa'il sebelumnya fi'ilnya majhul, dimajhulin. Doroba maksudnya fa'il Zaidun. Tapi kalau duriba dimajhulin duriba. Ya, maka jadi majhul. Maka kesannya naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah Zaidun. Jadi Zaidun yang pertama jadi fa'il. Kalau duriba Zaidun, Zaidun yang ini jadi naibul fa'il. Ya, nanti kita ketemu babnya naibul fa'il. Bagaimana cara memajhulkan kalimat fi'il madhi, bagaimana cara memajhulkan kalimat fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi daraba jadi duriba. Kalau fi'il mudhari yadribu jadi yudrabu. Beda artinya. Daraba telah memukul, tapi kalau duriba telah dipukul. Beda imbuhan doang. Daraba telah memukul, duriba telah dipukul. Beda. Yadribu akan memukul, yudrabu akan dipukul. Beda imbuhan doang, me sama di. Kalau me berarti maklum, kalau di berarti majhul. Ini ada kaitannya sama film bahasa Indonesia. Toh bahasa Indonesia pun dari sini. Ya, serapan dari bahasa Arab juga, ilmunya dari bahasa Arab juga. Gitu. 2. Ya, 3 mubtada. Gampang mubtada ya, mubtada khabar banyak banget. Al-kalamu mubtada yang merupakan mubtada ibtida. Ya, setiap mubtada pasti rofa. Enggak ada mubtada nasab, jazm, apalagi jazm. Enggak ada jazm. JR apalagi. Yang keempat khobar mubtada, pasti rofa khobar mubtada. Ingat ya, khobar mubtada karena ada khobar kana, ada khobar inna, ada khobar dhanna, beda lagi. Ini khobar mubtada. Wajib rofa. Gampang aja ketika bertemu khobar mubtada, rofain aja beres. Ya. Yang kelima isim kana. Setiap ada lafaz kana atau tasrifannya. Kana yakunu kaunan. Kana Zaidun qa'iman, yakunu Zaidun qa'iman, kaunuhu qa'iman. Ya. Kainun qa'iman. Kain misalnya al-kainu qa'iman. Kainuhu qa'iman boleh gitu juga. Ya. Pokoknya kun ya qa'iman. Apapun tasrifan dari kana maka berlaku memiliki isim dan khobar kana. Isimnya rofa. Isim kana rofa. Dan bukan hanya kana, wa akhwatiha, dan seluruh saudara-saudara kana. Apa? Wa amma kana wa akhwatuha
Terus wahya kana amsa wasbaha. Ulang, wahya kana wa amsa wasbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa mabariha wa ma infaka wa manfaka wa ma asbaha dzalik, atau wa ma tasarrafa ya, wa ma tasarrafa minha gitu ya. Itu namanya saudara-saudarakan. Penjelasan nanti ada di babnya khusus ada. Khobar inna, setiap khobar inna, setiap ada inna, khobarnya pasti rofa. Innallaha ghafurun rahimun. Kenapa ghafurun rofa? Karena jadi khobar inna. Gampang kan? Beda sama kana. Ya, wa kana Allahu, dia isim kana. Kalau khobar kana nasab aliman hakimah, beda lagi. Ghafurur rahimah kalau khobar kana. Tapi kalau khobar inna rofa. Innallaha ghafurun rahimun. Ya. Itu yang rofa. Adapun isim inna nanti ada di bab amil nawasib. Apa? Di bab al-mansubat. Adapun khobar kana ada di bab al-mansubat. Sekarang mah isim kana yang dirofakan dan khobar inna yang dirofakan. Juga teman-teman atau saudara-saudara inna dan kana. Ya. Yang ketujuh, isim yang ngikut yang rofa, ngikut doang. Naat. Ya, yang rofa tapi ya. Seperti apa yang rofa? Allahu al-azizu. Ya, naat namanya itu. Al-azizu itu sifat dari Allahu. Atau ya, Zaidun wa Amrun. Amrun tuh ngikutin Zaidun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun ngikutin si Zaidun. Taukid, Zaidun nafsuhu. Nafsu itu ngikutin si Zaidun. Badal, Zaidun abuka. Abuka itu ropa, walaupun menggunakan waw ropanya. Kenapa dia ropa? Karena ngikutin Zaidun ropa. Kenapa enggak? Ngikut aja, ngikut. Disuruhnya ropa, gue juga pengen ropa gitu. Ngikut doang, kapan? Kayak tadi kemarin belajar tuh yang JR, cuma nanti di mahfuz adanya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ngikut Allahi JR? Coba kalau Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, Allah Ar-Rahmana Ar-Rahim, itu namanya tawabi'. Penjelasannya nanti ada. Khusus babnya masing-masing. Bab fa'il ya dan seterusnya. Udah azan, istirahat dulu. Udah dulu apa? Santai aja lah. Ya. Nanti ngaji lanjut aja dulu. Ya, Allah bisawab.